Sadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Awal dari segalanya, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Mulai daripada nikmat kesehatan kita di tengah pandemi yang masih merebak di negeri ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini. Terkadang nikmat sehat ini sering kita lupakan. Orang Arab pernah mengatakan bahwa sesungguhnya as-sihhatu tajun. Kesehatan itu adalah sebuah mahkota. Tetapi sayangnya kesehatan itu tidak bisa dilihat oleh orang yang sehat itu sendiri. Karena yang sering melihat kesehatan itu, yang di atas kepala kita itu adalah orang-orang yang sakit. Maka sepatutnya kita mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat yang masih diberikan kita pada saat ini. Kemudian Allah juga masih memberikan kepada kita dua nikmat yang paling besar, yaitu nikmat keimanan dan berada dalam agama Islam, agama yang ad-dinul haq. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasul junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Kemudian khatib juga mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan pada jamaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan itulah yang menjadikan dasar bagi Allah Subhanahu wa taala menentukan posisi kita. Ketakwaan kita menjadikan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takriman, kemuliaan dari khatib kepada imam masjid di tempat instansi pendidikan kita ini, kemudian kepada seluruh guru-guru, para doktor-doktor yang semuanya itu adalah sebenarnya adalah guru dari khatib juga sendiri. Kemudian juga dalam kesempatan ini, sebelum khatib membacakan rukun 2 khutbah, izinkan khatib untuk menyampaikan beberapa mau'izatul hasanah kepada kita semua, yang mana sebagaimana yang disampaikan oleh panitia ketika khatib dimintakan untuk menjadi khatib di masjid yang kita cintai ini, ada kata-kata tolong disampaikan sesuatu yang aktual dan sesuai dengan profesi ataupun apa yang khatib lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya yang hadir pada hari ini adalah Ketua Mahkamah Syariah Langsa. Namun beliau berhalangan hadir sehingga beliau menyampaikan pada khatib untuk menggantikan posisinya menjadi khatib di rumah Allah yang mulia ini pada hari ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah miniatur dalam sebuah negara. Dari keluargalah kemudian keadaan negara itu kita bisa melihatnya. Ketika sebuah keluarga itu keluarga muslim khususnya keadaannya sudah baik, maka insyaallah negara akan menjadi baik. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin menyampaikan wasiat ataupun mau'izatul hasanah tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kita yang hadir pada hari ini merupakan pimpinan-pimpinan dalam rumah tangga. Bapak-bapak merupakan al-imamu
fi usratina, yaitu imam dalam keluarga kita. Juga mungkin bagi adik-adik yang belum menikah, suatu saat juga akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Oleh karena itu, khatib merasa tepat untuk menyampaikan hal ini pada kesempatan kali ini. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 2021, Mahkamah Syariah Langsa mencatat ada sekitar 500 perkara kontensius ataupun perkara gugat yang datang ke Mahkamah Syariah Langsa. Dan sebagian besar dari perkara itu adalah perkara perceraian. Sebagian besar perceraian itu datang dari istri. Artinya yang menggugat itu adalah istri menggugat suaminya. Dan trennya itu adalah meningkat, jemaah sekalian. Kalau sebelum tahun 2021 perkaranya tidak sampai segitu, tapi di tahun 2021 meningkat. Dan dari tahun ke tahun kami perhatikan perkara itu semakin meningkat. Maka timbul pertanyaan dari kita semua, ada apa dengan fenomena ini? Ada apa sehingga para istri itu semakin banyak ingin bercerai dengan suaminya? Maka itulah yang perlu kita jawab, jemaah sekalian. Karena sesungguhnya seperti yang khatib sampaikan tadi, efek dari perceraian itu sangat besar, jemaah sekalian. Kami juga mencatat bahwa peningkatan kasus jinayat juga trennya itu meningkat di Mahkamah Syariah Langsa. Yang sebelumnya itu hanya 10 perkara, tapi di tahun 2021 itu meningkat menjadi 35 perkara. Dan ada perkara yang dilakukan oleh anak-anak. Dan setelah kami perhatikan, ternyata anak-anak itu sebagian besarnya adalah korban dari broken home atau perceraian kedua orang tuanya. Ada yang menjadi korban, ada juga yang menjadi pelakunya. Bahkan yang terakhir, korbannya itu adalah anak yang berusia masih kelas 5 SD. Yang melakukannya adalah ayahnya sendiri, dan ayahnya itu telah bercerai dengan ibunya. Ini adalah merupakan suatu permasalahan sidang jamaah sekalian yang perlu kita jawab secara bersama-sama. Jangan sampai hal-hal seperti ini menimpa keluarga kita ataupun calon dari keluarga kita. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini khatib ingin menyampaikan, katakanlah sebagai amanah ataupun pesan yang disampaikan oleh ruang sidang yang selama ini di sana terjadi perceraian, tindak kasus sebagai berbagai macam kasus. Maka dalam hal ini, katakanlah ruang sidang itu menyampaikan pesan kepada kita semua dalam hal menjaga keluarga kita. Yang pertama, sidang jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga keutuhan rumah tangga kita, yang perlu kita perhatikan adalah memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyelesaikan perkara cerai, maka kita diamanahkan sebelum hakim memutuskan perkara perceraian, dia harus melakukan yang namanya mediasi. Mediasi itu dipersatukan kembali. Kita mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak itu. Dalam mediasi itu sering kita temukan permasalahannya adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang kemudian lalai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanya ekonominya mapan, tidak ada masalah dengan ekonomi. Hal-hal lain KDRT tidak ada di rumah tangga itu. Tapi ketika kita tanya, bagaimana dengan sholat bapak selama ini? Bagaimana dengan sholat ibu selama ini? Lalu mereka mengakui, memang sholat kami itu bermasalah, Pak. Kami sering meninggalkan sholat. Maka oleh karena itu, pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan kepada kita semua, jika permasalahan itu mungkin sedang melanda rumah tangga kita, mungkin ada rumah tangga kita pada hari ini terasa hampa. Kita pulang ke rumah seakan-akan
Tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga walaupun kita masih bersama dengan istri kita. Maka dalam hal ini perhatikanlah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita lupa karena sesuatu yang biasa itu biasanya akan terlupakan. Karena kita sudah biasa dengan meninggalkan sholat mungkin, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah biasa kita pun lupa bahwa ternyata itu masalahnya yang menyebabkan rumah tangga kita itu menjadi kacau balau. Sidang jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, libatkanlah Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus rumah tangga kita. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga rumah tangga kita. Dan ada satu kata-kata yang disampaikan bahwa apabila kita tidak tahu cara untuk memulai untuk menyelesaikan suatu masalah, mungkin kita punya masalah yang kita anggap besar begitu, tapi kita tidak tahu bagaimana cara memulai untuk menyelesaikannya. Maka yang harus kita lakukan adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan untuk menjaga keutuhan rumah tangga adalah saling mencurahkan perhatian. Saling mencurahkan perhatian. Ini juga sering kami temukan jemaah sekalian. Para istri-istri itu mengaku kepada kami ataupun melaporkan bahwa dia tidak mendapatkan perhatian dari suaminya. Akhir-akhir ini banyak suami, kata mereka itu, pulang ke rumah larut malam, sibuk duduk di warung kopi, pulang langsung tidur katanya. Ini menjadi permasalahan ternyata jamaah sekalian, yang mungkin bagi kita suatu hal yang biasa-biasa saja, tapi ternyata bagi istri-istri kita itu adalah suatu masalah. Lalu mereka pendam setahun 2 tahun. Lama-lama mereka pun tidak lagi bersabar, akhirnya mengajukan perceraian. Kita tidak sadar, seakan-akan itu suatu hal yang biasa bagi kita. Pernah kami temukan, kita tidak perlu menyebutkan, tapi kita hanya menyampaikan tentang kasusnya ya. Ada istri itu mengaku, suami saya Pak, itu sibuk dengan hobinya. Dia punya tanaman hias. Tengah-tengah malam dia potong-potong tanaman hiasnya. Siangnya dia pergi bekerja. Memang dia bekerja, dia rajin, tapi ketika pulang ke rumah dia sibuk dengan hobinya. Saya sudah tidak sabar lagi katanya. Saya pergi, dia tidak pernah mengantarkan saya. Saya dibiarkan begitu saja, pergi naik pesawat, pergi sendiri ke bandara dan sebagainya. Ternyata itu menjadi masalah jemaah sekalian. Maka oleh karena itu, mari kita perhatikan hal-hal seperti ini, kemudian kita renungkan dengan keadaan rumah tangga kita. Sidang jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita lakukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga, yaitu menghabiskan waktu yang berkualitas dengan keluarga kita. Mungkin bagi kita yang sehari-harinya bekerja, pergi pagi, pulang sore, ada yang pulangnya sampai malam. Tapi ketika pulang, sama seperti yang kami sampaikan tadi, dia sibuk dengan kesibukannya sendiri. Kadang akhir-akhir ini ada yang sibuk dengan gamenya. Dia buka HP-nya sendiri, tidak bersama-sama dengan keluarganya, tidak bercengkrama dengan anak dan istrinya. Lalu dia tidak sadar, ternyata itu adalah masalah besar bagi istrinya. Sering kita menemukan orang bersama-sama duduk, suami istri duduk makan bersama, tapi masing-masing sibuk dengan HP-nya. Istri punya HP sendiri, suami punya HP sendiri, anak pun diberikan HP masing-masing. Mereka bersama, tapi hatinya itu tidak bersama-sama. Sidang jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yaitu senantiasa kita bersabar. Ini adalah suatu hal yang mungkin sulit, tapi harus kita lakukan.
Dalam menjaga keutuhan rumah tangga, kita harus senantiasa bersabar. Kadang kita tidak perlu harus selalu menang. Kadang kita harus mengalah dan bersabar. Selalu kami nasihati orang-orang yang datang ke mahkamah untuk bercerai itu untuk bersabar. Tapi terkadang mereka mengatakan, kami sudah tidak sabar. Kami sudah 10 tahun bersabar dengan keadaan ini. Kami harus bercerai. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mahkamah syariah Langsa itu kemudian serta-merta menceraikan orang yang datang ke mahkamah. Kita berusaha supaya mereka tidak bercerai, berdamai, pulang dengan damai. Tapi terkadang mereka mengatakan, kami sudah bulat tekad kami, tidak bisa lagi, kami harus pisah. Sidang jemaah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah saling memaafkan. Kita harus menyadari bahwa pasangan kita, istri kita itu bukanlah wanita yang sempurna. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Kalau orang Arab mengatakan likulli wardatin syaukuha. Likulli wardatin syaukuha. Setiap mawar itu punya duri masing-masing. Walaupun dia cantik, tetap ada kekurangan yang ada pada dirinya. Maka oleh karena itu, kita harus saling memaafkan. Ketika saling melakukan kesalahan, maka kita harus meminta maaf. Kita jangan sungkan-sungkan sebagai suami meminta maaf kepada istri kita seandainya kita melakukan suatu kesalahan. Ada suatu cerita yang menarik yang pernah khatib baca, yang menjadi ibrah mungkin bagi kita, yaitu ketika seorang anak laki-laki pemuda ingin menikah, lalu dia minta izin ke ayahnya. Wahai ayahanda, izinkan aku menikah. Si ayah ini mengatakan kepada anak itu, kalau kamu menikah, minta maaf ke ayah. Minta maaf katanya. Lalu anak ini protes, wahai ayah, kesalahan apa yang aku lakukan sehingga aku harus minta maaf? Lalu si ayah mengatakan, minta maaf dulu. Kemudian akhirnya dia tidak mau berdebat, dia meminta maaf. Maafkan aku ayah. Padahal dia tidak tahu kesalahan dia apa. Maka setelah diucapkan maaf itu, ayahnya mengatakan, ketika kamu sudah bisa meminta maaf sementara kamu belum tahu kamu itu salah, maka saat itulah kamu layak untuk menikah, katanya. Jadi ketika kita itu terkadang bukan salah kita menurut kita, tapi kemudian kita meminta maaf, maka disitulah sudah layak seseorang itu untuk menikah. Terkadang kita merasa sebagai kepala keluarga tidak ada kita yang minta maaf, tapi harus istri yang selalu minta maaf. Ini mungkin yang juga menjadi penyebab daripada istri-istri pada saat ini itu kemudian memendam kebencian kepada suaminya, akhirnya meledak dan ingin bercerai dengan suaminya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu mengetahui tugas daripada masing-masing suami istri itu. Kita harus tahu tugas kita itu apa. Tugas kita itu mencari nafkah, menjaga keluarga kita itu terhindar dari api neraka, sebagaimana ayat yang khatib sampaikan di awal tadi. Maka di sini harus dibagi, jamaah sekalian, harus dibagi tugas itu sehingga tidak kacau dalam mengurus rumah tangga. Para psikolog dalam ilmu keluarga, mereka pernah menyampaikan bahwa dalam rumah tangga itu seorang suami itu yang mendesain sebuah visi rumah tangga itu. Istri dia melaksanakan misinya. Misalnya kita ingin anak kita itu soleh-solehah, itu visi. Lalu misinya itu harus didukung kuat oleh istri kita. Dia yang selalu mengawal anak-anak kita di rumah, yang kemudian mengarahkan anak itu menjadi anak yang soleh. Kita ingin rumah tangga kita itu dalam keadaan sehat, maka istri kita yang akan menjaga gizi daripada anggota keluarga itu. Semua itu harus dibagi, jamaah sekalian. Jangan dibalik-balik.
Karena yang berpikir jauh itu biasanya adalah laki-laki. Dia berpikir jauh, bagaimana keadaan rumah tangga kita ke depan. Lalu yang melaksanakan sehari-hari misinya itu adalah istri, dan juga dipantau, dibantu oleh sang suami. Sidang jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah membangun komunikasi yang baik. Mungkin seiring berjalan waktu, bagaikan pohon yang mungkin sudah lama, akhirnya dia kering. Kemudian karena tidak disirami, dia kering. Begitu juga mungkin keadaan rumah tangga kita. Sudah berpuluh-puluh tahun kita hidup bersama. Yang dulunya begitu romantis, tapi akhir-akhir ini mungkin sudah berkurang romantisnya. Sudah kurang kita mengucapkan kata-kata sayang. Padahal seorang wanita itu sangat suka untuk dipuji, jemaah sekalian. Sangat suka untuk dipuji. Ketika dia melakukan sesuatu, kemudian dia ingin menampilkan kepada kita, lalu kita tidak hargai itu, maka disitulah dia akan memendam suatu amarah. Maka oleh karena itu, ketika kita melihat bagaimana dia melakukan sesuatu, ingin tampil yang baik di hadapan suaminya, kita hargai dia. Kita katakan kata-kata yang kemudian kita memuji dia, sehingga akan menimbulkan romantisme dalam kehidupan rumah tangga kita. Ada juga bahasa kasih sayang, jemaah sekalian, yang perlu kita jaga senantiasa. Bahasa kasih sayang itu yang pertama adalah sentuhan. Kita mau pergi bekerja, salim dulu dengan istri, kemudian cipika-cipiki mungkin. Jadi itu adalah bahasa sentuhan. Kemudian ada selanjutnya, yaitu bahasa yang tadi itu, yaitu kita memuji istri kita. Dan yang ketiga, yaitu kita membantu dia, menolong pekerjaan dia. Maka tiga bahasa ini kita perlu tanyakan, yang mana urutannya yang menurut dia itu paling dia sukai. Tanyakan, apakah yang pertama yang menjadi nomor satunya, atau yang kedua yang nomor satunya? Karena setiap wanita itu berbeda-beda dalam menjawab hal ini. Maka kita harus tahu yang mana bahasa yang paling dia sukai, dan kita jaga bahasa itu setiap hari. Insya Allah rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin hanya ini yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Selanjutnya kita masuk ke dalam rukun 2 khutbah. Seandainya ada kesilapan dari khatib dalam baca rukun 2 khutbah ini, mohon diingatkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.